Kali ini kita akan mencoba mempelajari apa itu thesaurus. Jadi kalau kita ingin mencari sebuah referensi, kemudian kita sudah menentukan kata kuncinya, terkadang kita harus memodifikasi kata kunci itu agar pencarian kita lebih presisi. Nah, memodifikasi itu ada bermacam-macam, atau mengembangkan kata kunci itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah kita mencari istilah yang sama atau yang similar atau sinonim, atau mungkin istilah yang lebih luas atau istilah yang lebih sempit agar pencarian kita sekali lagi lebih presisi. Nah, kita bisa memanfaatkan apa yang disebut dengan thesaurus. Nah, thesaurus itu bisa kita lihat di beberapa database, salah satunya yaitu EBSCO dan ProQuest. Kita coba lihat bersama-sama. Kita buka dulu EZproxy. Kemudian karena kita ingin melihat atau mempraktikkan thesaurus di ProQuest dan EBSCO, kita klik E untuk EBSCO dulu, nanti setelah itu kita baru coba di ProQuest, E. Kemudian kita cari EBSCO di sini, saya klik EBSCO. Kemudian akan muncul tampilan EBSCO di layar monitor saya. Ada EBSCO Research Database dan seterusnya. Kita coba yang paling atas. EBSCO Research Database. Ada e-book collection, kemudian ada business source complete. Kita cek kita klik yang EBSCO host, nanti kita lihat isinya. Oke. Nah, ternyata di EBSCO host ini ada academic search complete, ada business source complete, dan lain sebagainya. Saya klik saja select all, kemudian saya klik continue. Oke. Nah, kita dihadapkan pada satu tampilan di mana kita bisa mencari referensi yang kita perlukan dari database EBSCO. Nah, karena topik kita adalah terkait thesaurus, kita akan praktekkan thesaurus. Selain thesaurus di sini, teman-teman bisa melihat kita bisa mencari dengan mode search Boolean logic dan lain sebagainya. Ada find all my search term dan lain sebagainya. Tapi kita akan coba fokus ke thesaurus. Thesaurus ada di sini. Subject, kemudian ada academic source complete, subject term. Ada juga yang lain. Kita pilih dulu yang academic search complete. Apa sih isinya gitu? Dan bagaimana menggunakan thesaurus tersebut? Nah, teman-teman, paling atas ini adalah pilihan untuk search. Ada basic search, advanced search, ada search history. Nah, untuk thesaurus itu ada di bawahnya. Browse, academic search complete, subject term. Nah, bagaimana penggunaannya? Contoh, misalnya saya ingin mencari energi. Saya tulis energi di sini. Nah, energi sebagai apa? Term begin with atau contains atau relevancy ring. Oke, pokoknya semua term yang mengandung kata energi. Jadi saya pilih yang tengah. Terms contains energy. Saya klik browse. Nah, maka di sini dimunculkan kata kunci yang ada di EBSCO yang memuat kata energi. Sehingga saya bisa tahu energi itu sebenarnya berkaitan dengan apa saja sih kata kuncinya. Ada renewable energy standard, ada dual energy X-ray absorptiometry, ada biomass energy, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu, oh iya yang saya ingin saya cari itu adalah renewable energy source. Nah, saya klik coba renewable energy sources. Saya klik, maka EBSCO ini akan menunjukkan renewable energy source itu istilah luasnya atau broader termnya itu adalah environmental physics, natural resources, dan seterusnya. Nah, dari sini kan kita akan terbantu. Kata kunci kita akan lebih berkembang. Gitu. Kalau misalnya, oh iya, yang saya cari itu renewable energy, tapi solar energy. Maka kita juga akan diberitahu di sini, oh iya, ada solar energy. Atau saya ingin mencari yang solar energy sama wind power. Nah, ada dua yang kita contreng. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita bisa memilih apa yang ada di sini. Misal,
term atau yang lebih istilah yang lebih sempit. Jadi istilah yang lebih sempit dari renewable energy karena kita ingin fokus pada solar energy sama wind power misalnya. Maka saya contreng dua ini. Kalau lebih dari satu misalnya sama water power ya diklik saja karena ini adalah istilah khusus yang lebih sempit daripada renewable energy. Yang bawah ini ada related term atau istilah yang terkait dengan renewable energy. Oh iya, kalau bicara renewable energy itu ada clean energy, ada energy conservation dan seterusnya. Oke, jadi di sini kita bisa terbantu ya daripada kita berpikir atau melamun, aduh kalau renewable energy itu apa ya, kok nggak nemu ya, yang lebih khusus apa. Nah, dari sini kita akan terbantu. Oke, solar energy dan wind power. Bagaimana penggunaannya? Sekali lagi contreng saja. Kemudian kita tentukan di sini solar dan wind ini dihubungkan dengan apa logika booleannya, sorry. Or, and atau not. Oke, saya cari solar energy or wind power, maka pilih or. Kalau mau and ya and. Pokoknya yang muncul yang saya cari adalah solar energy dan ada kata wind powernya, maka pakai and. Tapi kalau or berarti dua-duanya ini akan kita cari gitu. Solar energy juga kita cari, wind power juga kita cari, maka hasilnya lebih banyak. Oke, kemudian setelah itu klik add. Di sini, setelah diklik add, apa yang kita pilih tadi itu akan muncul di sini, teman-teman. DE solar energy or DE wind power. DE itu apa? DE ini adalah outer keyword. Jadi kode untuk outer keyword itu DE. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan analisis bibliometrik itu terus mundur dataset dari Scopus, dari Web of Science gitu. Nanti pada satu dataset dengan jenis tertentu itu akan menemukan ada DE, ada AU, ada macam-macam lah, author, AU itu untuk author dan lain. Oke, setelah itu kita tinggal search. Oke, ya, maka kita akan diarahkan pada hasil tersebut memuat kata kunci solar energy atau wind power. Di sini terlihat nih solar energy, ada wind power, solar energy, ada wind power, ada solar energy dan lain sebagainya. Kita tinggal memainkan refine result di sini, ada limit to full text misalnya. Oke, klik saja full text. Nah, kemudian hasilnya akan disempitkan hanya khusus full text saja. Nah, teman-teman, apa yang kita temukan di sini karena kita sudah dibantu oleh EBSCO untuk mencari kata kunci terkait renewable energy yang lebih spesifik sesuai yang saya cari, maka ini juga bisa dipakai untuk pencarian di Science Direct atau di Scopus atau di Springer dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak hanya bisa digunakan di sini, tapi bisa dicoba dipakai untuk pencarian di database yang lain. Begitu. Kemudian, oke, saya coba lagi misalnya energi lagi ya. Tadi ada satu fitur di sini, misalnya tadi, oke. Sekarang saya coba energi consumption. Ini ketika saya klik, oke, akan muncul ini, teman-teman. Banyak kan? Nah, kalau misalnya sama seperti tadi mau dipilih dua ini, ya tinggal dua, kemudian and or atau not, klik add gitu. Tapi saya tidak ingin tunjukkan yang itu. Saya ingin tunjukkan yang ini. Power source. Jadi kalau ini diklik, tapi yang diklik di explode, itu apa yang terjadi? Oke ya, saya klik di explode. Kemudian saya klik add. Add. Yang saya pilih cuma satu tadi. Tapi yang saya klik adalah explode. Maka yang ada di sini itu muncul semua kata kunci yang menjadi sub kata kunci atau narrow term-nya dari yang dipilih tadi. Power resources, nah ini macam-macam, banyak sekali. Nah, cukup kita klik explode saja, maka kita bisa dapatkan semua kunci yang menjadi istilah sempit dari yang kita pilih itu, dia akan muncul di sini, tinggal kita search. Itu fungsi dari explode tadi. Nah, hasilnya ini dia, macam-macam. Ada 372.000. Nah, teman-teman tinggal memfilter di sini. Full text, tahun, dan seterusnya. Baik academic journal. Oke, saya coba ya. Academic journal. Kemudian, full text, misalnya. Oke, nah ini hasilnya lebih
jadi lebih sedikit, disempitkan tinggal 42.000 sekian. Nanti untuk unduh tinggal klik PDF full text yang ada di sini. Oke, ini EBSCO. Sekarang bagaimana dengan ProQuest? Oke, ProQuest diawali dengan huruf P. Kita klik P. Oke, ProQuest update. Saya klik, akan muncul ini. Nah, di mana letak Thesaurus di ProQuest ini? Letak Thesaurus ada di Advanced Search. Kemudian di sini ada Thesaurus. Beda dengan EBSCO tadi, Thesaurus letaknya ada di Advanced Search, kemudian akan muncul semacam apa ya, pop-up seperti ini. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Misalnya sama seperti tadi, energy, contains word, find. Nah, kita akan temukan dari energi itu apa saja sih yang ditemukan. Oh iya, ada alternatif energi, ada biomas energi, dan lain sebagainya. Oke, misalnya, oh iya, biomas energi, saya klik. Nah, biomas energi, ternyata biomas energi ini adalah istilah yang sempit. Buktinya apa? Buktinya dia tidak punya istilah khusus lagi. Tapi di sini kita diberikan istilah yang lebih luas, energy resources. Oke, saya balik lagi energy resources. Energy resources isinya apa? Oh, macam-macam. Ada wind power, ada macam-macam. Oke, gitu ya. Nah, oke, misalnya kita balik lagi di awal tadi yang energi. Saya cari energi economics. Oh ya, energi economics itu istilah yang paling paling sempit, gitu. Nggak ada istilah yang lebih sempit lagi. Oke, saya cari energi economics. Bisa diklik di sini, atau bisa juga diklik di sebelumnya tadi. Saya klik di sini karena untuk melihat apakah ada istilah yang lebih sempit lagi dari si energi economics. Oke, ini diklik bisa, diklik di sini. Kalau ada lebih dari satu, energi economics, energi efisiensi misalnya, yang berbicara tentang energi, maka kita bisa pilih. Saya coba cari renewable energy, ada nggak ya? Renewable energy. Oh, ada renewable energy. Oke, saya klik. Renewable energy ada istilah yang lebih luas. Apa ya? Energi sendiri. Kemudian alternatif energi use for. Oh, ternyata kalau mau pakai renewable energy itu di EBSCO ini, di ProQuest ini menggunakan alternatif energi, bukan renewable energy. Jadi tertulis nih, alternatif energi, use for renewable energy. Oke, isinya apa? Isinya ini, broader term-nya ini, broader term ya, istilah yang lebih luas. Kemudian ada istilah yang lebih sempit ini. Oke, renewable energy berarti di EBSCO ini ada macam-macam nih, ada wind power, wave power. Saya ingin mencari wind power sama wave power. Oke. Saya tinggal contreng. Kemudian sama seperti di EBSCO tadi, hubungannya apa? And or not? Oke, or. Kemudian add to search. Maka dia akan muncul di sini, teman-teman. Nah, main subjeknya wave power, kemudian ada wind power, kemudian ada main subjek. Oh, yang tadi saya juga masih klik energi economics. Kalau di sini mau diperbaiki bisa dihapus. Oke. Kemudian setelah itu di sini saya pilih full text misalnya. Di mana kata-kata ini, main subjeknya ada di mana, gitu. Kita bisa pilih di sini. Oke, dia ada di manapun lah, boleh di kata kunci, boleh di manapun, berarti saya pilih anywhere. Tapi kita juga bisa milih itu. Oh, itu ada di abstrak. Oh, itu ada di mana lagi, anywhere, semua tempat kecuali full text. Kemudian bisa di dokumen title dan lain sebagainya. Nah, kemudian oke, saya pilih yang mana ya? Oke, subject heading deh. Kemudian saya klik search. Hasilnya, nah ini hasilnya 112.000 sekian. Wave energy, power generation technology. Ini berdasar subject heading tadi. Nah, ini ada full text-nya. Saya sudah klik full text. Teman-teman nanti bisa ambil mana yang memang tersedia full text-nya. Gitu. Diklik, kemudian akan diarahkan ke sumber aslinya.
Ini bentuknya apa ya? Teman-teman nanti bisa cek ya. Kemudian oke, saya back to result. Kemudian Wirefeed newspaper. Ini ada bentuk-bentuknya ada di sini nih. Kalau misalnya mau khusus oke scholarly journal ya, klik saja scholarly journal. Kalau nanti mau khusus dissertation, maka klik dissertation. Di sini ada dissertation tadi sebelum saya klik scholarly journal. Kemudian kalau mau ngunduh, ini tinggal klik full text. Klik full text. Ini sudah kunci terbuka, berarti dia bisa diunduh. Full text, maka kita akan diarahkan pada sumber tersebut di sini. Nah, sama seperti di EBSCO tadi, thesaurus yang kita temukan di sini, ini bisa dipakai untuk mencari di database lain, sehingga kita terbantu. Meskipun kita nyarinya di ScienceDirect, tapi kita pakai thesaurus yang ada di ProQuest atau EBSCO, nggak apa-apa. Ini sekedar untuk membantu saja. Siapa tahu memang di ScienceDirect juga menggunakan WinPower atau WavePower. Caranya gimana? Caranya, oke, ini saya copy aja ya. Kemudian saya pilih ScienceDirect misalnya di set box ini. Kemudian oke, saya pilih Advanced Search saja. Biasanya saya pilih Advanced Search, terus saya ambil di sini. Saya senangnya di sini. Oke, or ini kurungnya saya hilangkan saja karena sudah diketik ya. Oke, WavePower, WinPower. Di mana di title, abstract atau author specific keyword. Jadi thesaurus di Springer di EBSCO atau di ProQuest ya pindah ke sini gitu. Kemudian saya klik search. Ketemu atau tidak? Oh, ketemu ternyata. Ini macam-macam. Ada 8.000 sekian. Saya klik subscribe jurnal supaya yang tampil hanya yang bisa saya unduh begitu, yang di-subscribe oleh Universitas Gadjah Mada. Oke, saya kira demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.